Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas IP 3C. Saya akan meresume bab 8 dengan judul Diskusi Kelompok Terarah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kepuasan warga pengguna merupakan ukuran penting untuk menilai kualitas dan kinerja dari suatu penyelenggaraan layanan publik. Karena itu, para penyelenggara pelayanan publik, baik di puskesmas, kantor kelurahan, kantor pertanahan, kantor catatan sipil, atau kantor unit pelayanan terpadu satu atap, perlu mengetahui seberapa jauh pelayanan yang telah mereka selenggarakan dapat memberikan kepuasan kepada warga penggunanya. Yang kedua yaitu konsep dan kegunaan FGD. Semula FGD lebih banyak digunakan di dalam penelitian, pemasaran, atau marketing. Namun dalam perkembangannya, FGD dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam berbagai jenis penelitian sosial. FGD pada umumnya tidak menjadikan isu yang bercakupan besar sebagai fokus diskusi. FGD akan efektif apabila setiap sesinya mengkaji satu atau dua topik permasalahan spesifik secara mendalam atau detail. Yang ketiga yaitu keunggulan dan keterbatasan FGD. Sama seperti metode lainnya, FGD memiliki sejumlah keunggulan dan keterbatasan. Karena itu, sebelum atau pada saat dilakukan FGD, kita harus mempertimbangkan keunggulan dan keterbatasan ini. Pada teknik wawancara mendalam, kita harus mewawancarai sejumlah informan atau responden satu persatu sehingga kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan konsistensi ataupun variasi jawaban. Yang keempat yaitu menentukan topik diskusi. Fasilitas kegiatan atau pihak penyelenggara FGD terlebih dahulu harus menentukan topik, isu atau masalah yang akan dijadikan fokus diskusi. Penentuan fokus atau topik diskusi didasarkan pada topik permasalahan yang ingin dieksplorasi atau pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian. Misalnya, kita melakukan penelitian untuk mengetahui indeks kepuasan pengguna pelayanan puskesmas. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah survei, observasi, dan FGD. Yang kelima yaitu menyusun panduan pertanyaan. Setelah topik diskusi ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat panduan pertanyaan sesuai dengan topik diskusi. Pertanyaan sebaiknya disusun secara berurutan dan saling terkait, mulai dari yang bersifat umum hingga spesifik. Pertanyaan harus bersifat sederhana, jelas, dan netral. Panduan pertanyaan sebaiknya tidak terlalu mendetail atau menyediakan terlalu banyak pertanyaan. Yang keenam yaitu siapa peserta FGD. Pada FGD yang topik permasalahannya menyangkut penyelenggaraan layanan publik, maka pesertanya adalah orang atau anggota lembaga yang menjadi stakeholders penting suatu layanan publik. Pada prinsipnya, pemilihan atau pelibatan peserta diskusi disesuaikan dengan cakupan permasalahan yang ada. Yang ketujuh yaitu peran moderator dan perangkat FGD. Moderator adalah orang yang memimpin diskusi, tapi bukan berarti moderator dibenarkan untuk mendominasi proses diskusi. Moderator juga harus dapat mengarahkan proses diskusi agar informasi yang dikehendaki secara optimal diperoleh. Dalam proses FGD, sebaiknya moderator dapat menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Moderator menggunakan sejumlah daftar pertanyaan sebagai panduan untuk menggerakkan proses diskusi. Yang kesembilan yaitu menganalisis informasi. FGD menghasilkan data berupa panduan yang beragam dan
informasi yang terperinci dalam jumlah yang cukup banyak. Analisis dalam FGD berproses secara berkesinambungan dan terus-menerus sejak mulai studi sampai akhir penelitian akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.